Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat Zoom untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dayu Rika Perdana selaku Guru Pembimbing Pendidikan Pancasila. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rici Aprianto, selaku moderator, kemudian Intan Triani, selaku pemateri 1, kemudian Aisyah Kusuma Salimar, selaku materi 2, kemudian Bekti, selaku materi 3, kemudian Ferry Fernando, selaku materi 4. Di sini kami akan membahas tentang dasar pelaksanaan serta urgensi dan tata pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang akan disampaikan untuk materi 1 untuk Intan Triani untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, philosophia, terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Next. Next, Ferry Fernando. Terdapat 2 cakupan dari pengertian filsafat, yaitu 1. Filsafat sebagai produk yang mencakup filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, misalkan seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses mencakup filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan atas Intan Triani. Kemudian akan dilanjutkan kepada materi 2 yaitu Aisyah. Baik, saya di sini sebagai pemateri 2 akan melanjutkan penjelasan materi yang disampaikan tentang sebelumnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususan masing-masing. Antara lain, yang pertama, berfilsafat secara rasionalisme yang mengagungkan akal. Yang kedua, berfilsafat secara materialisme yang mengagungkan materi. Yang ketiga, berfilsafat secara individualisme yang mengagungkan individualitas. Yang keempat, berfilsafat secara hedonisme yang mengagungkan kesenangan. Next slide. Materi selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu
bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan dan menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aisyah. Kemudian materi selanjutnya yaitu Bekti. Baik, di sini saya akan membacakan materi 3. Next slide. C. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu substansi karakteristik Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai suatu substansi. Maksud dari hal ini ialah unsur-unsur pengamalan Pancasila berasal dari Pancasila itu sendiri. Artinya setiap upaya pengamalan Pancasila harus memperhatikan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila filsafat. Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Next. D. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Goncourts. Gagasan tersebut merupakan renungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Next. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Bekti. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ferry Fernando. Di sini saya sebagai pemateri 4 akan membacakan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketahanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat.
hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Dua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat bangsa dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi dalam kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Contoh filsafat Pancasila. 1. Menjaga toleransi. 2. Menjaga kerukunan umat beragama. 3. Penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. 4. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Memihak dan membela negara. 6. Tidak membuat perpecahan antar kelompok. 7. Mengakui persamaan derajat. 8. Menegakkan keadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Fernando. Langkah selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand, dan yang saya tunjuklah yang bisa berbicara. Baik, saya persilakan. Baik, untuk Made Parnawasa dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Parnawasa, NPM 21714020. Izin bertanya. Untuk kelompok 2, apa dampak yang akan ditimbulkan jika filsafat Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Made. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mary Agustina. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nama Mary Agustina, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Pada bagian pengertian filsafat, terdapat filsafat sebagai produk yang mencakup, yaitu filsafat sebagai jenis pemikiran, misalnya pertanyaan contoh dari rasionalisme, materialisme, pragmatisme. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mary. Selanjutnya yaitu Rizky Saputra. Untuk Saudara Rizky Saputra. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NPM 21714029. Izin bertanya, mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Terima kasih.
Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih buat Saudara Rizky Saputra. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh teman-teman kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk jawabannya akan kami jawab di grup WA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tingkah laku yang kurang baik, kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang hari ini sudah presentasi. Jawabannya Ibu tunggu dan jangan lupa di-upload di LMS sebagai bukti pelaksanaan kalian. Juga link record hari ini di-up juga di dalam LMS. Saya tunggu paling lambat pukul 9 atau 9.30 pagi ini ya. Hari ini kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya saya memberikan informasi bahwa untuk absensi sudah Ibu perbaiki dan silakan Anda bisa absen di forum LMS yang sudah saya sediakan. Untuk Pancasila sebagai sistem filsafat, saya akan menjelaskan sedikit saja, karena Ibu biasa menjelaskan tidak menggunakan bahasa baku yang ada di buku, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari ya, supaya kalian gampang untuk mengetahui atau mengingat. Pancasila sebagai sistem filsafat itu artinya adalah Pancasila dijadikan sebagai landasan atau Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita orang beragama, kita punya pedoman yaitu adalah kitab suci agama kita masing-masing. Kalau kita mau berbuat sesuatu, kira-kira melanggar nggak ya aturan yang ada di dalam kitab suci tersebut? Sama dengan hal yang dilakukan di dalam kenegaraan. Kalau saya mau maling, melanggar peraturan nggak ya? Melanggar undang-undang nggak ya? Melanggar Pancasila nggak ya? Kira-kira seperti itu. Nah, artinya Pancasila sebagai sistem filsafat ini dijadikan, Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup kegiatan manusia atau kegiatan warga negara dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sistem politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lainnya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, apabila kamu mengaku kamu beragama tapi tidak menjalankan ibadah. Kira-kira melanggar sila keberapa? 1. Oke, pintar. Kamu misal ada di dalam kendaraan umum, melihat seorang nenek-nenek atau seorang ibu yang sedang hamil tua, apa yang harus kamu lakukan? Membiarkan dia duduk. Memberikan, jangan membiarkan dong, memberikan ya. Ya, Bu. Memberikan tempat duduk. Nah, artinya kamu memanusiakan manusia, itu merupakan sila keberapa? 2. Pintar. Seperti itu, artinya kamu sudah memahami bahwa dalam berkehidupan sehari-hari kamu harus berpedoman terhadap Pancasila. Karena jika itu tidak kamu lakukan, maka kamu bukan warga negara Indonesia yang baik. Nah, ini yang sering sekali terjadi, kesalahpahaman ketika ada di sila ketiga. Ini sering banget Ibu alamin, apalagi kalau lagi offline. Ibu udah datang ke kampus, masuk ke dalam kelas, tiba-tiba mahasiswanya nggak ada. Kemana, Bu? Kata saya dengan kaprodinya. Oh, mereka lagi demon. Oh, begitu ya. Minggu depannya saya tanya, demon apa kemarin? Nggak tahu, Bu. Diajak sama anak-anak BEM. Nggak tahu, Bu. Diajak sama senior. Kalau enggak nanti saya digebuk, Bu, sama senior. Oh, begitu. Tapi kamu nggak memahami arti dari pelaksanaan demonstrasinya yang kamu lakukan itu apa. Gunanya untuk apa kamu nggak tahu. Nah,
Itu bukan merupakan pelanggaran sila ketiga Persatuan Indonesia, bukan. Tetapi bukan masalah solidaritas, bukan juga. Kamu harus mengetahui bahwa kamu mempraktikkan sila ketiga itu harus sesuai dengan pedoman. Saya demon itu untuk apa? Faidahnya untuk saya itu apa ke depannya? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya demon? Sudahkah atau perlukah saya izin dengan dosen, dengan PA, dengan Kaprodi pada hari pelaksanaan saya sedang mengikuti demonstrasi tersebut? Jangan sampai saya demon tapi nilai saya dikecilin sama dosen tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta kan. Bukan itu perwujudan dari sila ketiga Persatuan Indonesia, tapi kamu nggak ngerti. Nah, itu yang sering sekali terjadi dengan kelompok muda seperti kalian ini, gampang sekali terprovokasi. Ayo dek kita demon, karena mau dinaikin UKT. Kata siapa? Sudah pasti atau belum? Informasinya valid enggak? P21 enggak informasinya, Kak? Kalau cuman katanya bisa jadi karena burung, bisa jadi karena hoax gitu ya. Jadi jangan gampang terprovokasi. Nah, itu yang sering sekali terjadi. Apalagi yang sila keempat. Ini kalau offline ya, kalau offline mungkin jauh lebih seru ketika kita diskusi, karena kalau lagi online seperti ini, aku yakin 90